yang kami tinggikan, itulah yang kami sanjung. Bangkitkan roh kami untuk menyembah-Mu ya Allah. Biarlah gairah surgawi ada dalam kehidupan kami untuk kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di kehidupan kami tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni semua salah dosa kami, kelemahan kekurangan kami Bapa. Sucikan, kuduskan tubuh jiwa roh kami. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Bapa. Biarlah kekudusan ilahi menguasai kehidupan kami semua Bapa. Untuk kami tenggelam di dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk nafas yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tutup bungkus tubuh jiwa roh kami dalam kuasa darah. Tutup bungkus ruangan ini dalam kuasa darah Tuhan. Seluruh peralatan yang dipakai tutup bungkus dalam kuasa darah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tutup bungkus seluruh pelayan-Mu dalam kuasa dalam. Tim musik, singers, worship leader yang membawa kami masuk dalam hadirat-Mu, Rabi secara khusus ya Bapak. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Urapi kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Taruh rasa rindu di dalam hati kami ya Bapa. Pujian penyembahan biarlah ada di dalam setiap hati kami. Untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran ya Bapa. Berikan kami hati menyembah-Mu, merindukan-Mu Yesus. Biarlah pagi hari ini pusat penyembahan kami hanya kepada-Mu, Raja di atas segala raja, Allah yang maha kudus, Allah yang maha kuasa, yang berkuasa atas surga, bumi dan di bawah bumi. Kami mau sujud menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini seluruh selengkap senjata yang Tuhan sudah karuniakan di dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus seluruhnya aktif. Ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan Injil, untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu Bapa. Ketopong keselamatan dan pedang roh seluruhnya aktif di dalam kehidupan kami. Dan tidak ada satu kuasa pun Tuhan yang akan mengganggu kehidupan kami, karena proteksi kerajaan surga memproteksi ibadah kami pada siang hari ini. Biarlah setiap pujian yang kami persembahkan kepada-Mu menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu Bapa. Dan hadirat-Mu melangkah kami. Urapan-Mu turun atas setiap kami Bapa. Kami boleh menikmati perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian kita naikkan sembah kita katakan Yesus kami puja.
Terima kasih. Terima kasih Bapak. Bapak, saat ini kami mau mendengarkan suara berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati itu, Bapak. Berikan kami telinga seberburi untuk mendengarkan suara. Dan biar Roh Kudus mau berbicara dibatinkan. Di roh kami, di jiwa kami, Bapak. Terjemahkan firman-Mu bagi setiap kami. Dan kami boleh dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Terpuji nama-Mu, Bapak. Sembunyikan hamba-Mu di belakang sana. Biarlah Engkau yang berbicara, Bapak. Terpuji nama-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami akan mendengarkan kebenaran firman. Amin. Silakan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur dan kita menikmati hadirat. Saya rindu hari-hari ke depan kita lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang air mata.
Tuhan sangat menghargai setiap tetesan air mata kita. Bahasa lewat air mata, Tuhan sangat memahami. Dan dikatakan Tuhan itu menampung di dalam kirpan Allah. Kita boleh baca di dalam Mazmur 56 ayat 9. Mazmur 56 ayat 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirpatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Dikatakan sengsaraku, engkau yang menghitung-hitung. Setiap kita yang hadir pada siang hari ini, kita boleh melewati banyak kesengsaraan, banyak proses yang Tuhan izinkan kita boleh alami dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan engkau yang menghitung-hitung air mataku. Ayat ini berbicara, ya, menampung air mata dalam kirpan adalah bahasa puitis yang menggambarkan perhatian dan kepedulian Tuhan terhadap penderitaan umatnya. Kirpan adalah wadah atau kantung dari kulit binatang yang digunakan untuk menyimpan minuman seperti anggur atau makanan seperti keju atau susu pada zaman Daud. Jadi kirpan itu adalah merupakan wadah, ya. Dan dikatakan Raja Daud berkata, air mataku engkau tampung di dalam kirpan. Ya. Setiap kita, setiap anak-anak Tuhan pasti pernah menangis, pasti, ya, pernah meneteskan air mata. Kita akan belajar bersama-sama. Ketika seseorang menangis, Tuhan mencatat setiap tetesan air matanya. Artinya ia melihat, mengetahui dan tidak pernah melupakan rasa sakit, kesedihan atau duka cita yang dialami anak-anaknya. Ayat ini menegaskan bahwa semua kesulitan dan penderitaan dicatat dalam kitabmu, kitab kita masing-masing. Ya. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dibaptis, nama kita tercatat di dalam buku kehidupan. Dan itu dikatakan dicatat di dalam kitab-kitab kita masing-masing. Menunjukkan bahwa semua hal tersebut berada dalam rencana dan pemeliharaan Tuhan. Kita akan belajar sedikit mengenai air mata. Air mata memiliki 3 lapisan untuk menjaga fungsi mata kita. Kadang-kadang saya berpikir begini, Tuhan itu terlalu detail sekali, ya, dalam menciptakan kita manusia sangat-sangat detail, ya. Seperti dikatakan air mata, ya. Air mata ini memiliki 3 lapisan untuk menjaga fungsi mata kita. Yang pertama, lapisan lendir bagian dalam, menjaga air mata menempel pada mata. Kemudian lapisan tengah berair, lapisan paling tebal yang menghidrasi mata, melindungi kornea dan menjauhkan dari bakteri. Kemudian lapisan luar berminyak, mencegah penguapan lapisan berair di bawahnya dan menjaga permukaan mata tetap halus. Luar biasa Tuhan menciptakan. Ada lendir, ada air, ada minyak di mata kita ini. Saya mulai berpikir, ya, apa hubungannya air mata dengan ingus, ya? Dan saya baca-baca, ternyata itu sangat ada hubungannya. Air-air yang di sini ada saluran atau ada rongga, ya. Jadi di saat kita menangis, itu air masuk ke saluran yang ada hubungannya dengan hidung, sehingga air itu bercampur dengan lendir dan itu keluar menjadi ingus kita.
Dan itu membersihkan rongga-rongga di dalam hidup kita. Luar biasa. Luar biasa Tuhan menciptakan. Air mata yang, apalagi kita perempuan yang sangat-sangat sensitif dengan air mata. Ada apa-apa sedikit nangis. Nanti kita akan belajar. Manfaat dari air mata secara fisik. Membersihkan dan melindungi mata. Air mata refleks membersihkan kotoran, debu atau asap dari mata. Sementara air mata basal terus-menerus melumasi dan melembabkan mata untuk penglihatan yang jelas. Jadi kalau sudah tidak ada air mata, kering ini mata loh, kita tidak bisa berkedip-kedip ya. Dan pada saat kita berkedip begini, itu ada air mata yang berfungsi di situ ya. Melindungi dari infeksi. Air mata mengandung enzim lisosim yang memiliki sifat antimikroba. Jadi Tuhan ciptakan sedemikian luar biasa. Ya. Untuk membantu membunuh bakteri dan melindungi mata dari infeksi. Kemudian membantu relaksasi. Air mata emosional dapat membantu menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol dan melepaskan hormon endorfin yang dapat meredakan rasa sakit. Jadi ada hubungannya. Kalau kita ada rasa sakit hati, kemudian kita nangis, itu ada hubungannya dengan air mata. Kemudian air mata secara mental ya, itu tadi secara fisik, kemudian secara mental. Meredakan stres, menangis dapat mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang membantu tubuh rileks secara stres. Jadi kalau kita nangis, sesudah kita nangis, apalagi kalau kita menangis di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, kita akan merasakan ada damai, rasa ringan, ya. Kemudian meningkatkan suasana hati. Pelepasan endorfin saat menangis dapat meningkatkan suasana hati dan membuat perasaan lebih baik. Ini kita bisa mengalami dan pengalaman kita masing-masing. Kemudian membantu mengelola emosi. Menangis adalah cara alami untuk melepaskan emosi yang terpendam seperti kesedihan atau kekecewaan yang penting untuk kesehatan mental jangka panjang. Kemudian membantu tidur lebih nyenyak dengan meredakan stres dan ketegangan. Menangis dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Kita kalau sudah menangis, capek nangis, itu biasanya tertidur. Ya Pak ya? Ya, si Tuhan, ya, itu pengalaman kita masing-masing. Meningkatkan komunikasi dan hubungan. Air mata dapat menjadi sinyal bagi orang lain bahwa Anda membutuhkan dukungan yang dapat memperkuat hubungan sosial. Ini kadang-kadang kita antara suami istri ya, kita tanpa berbicara. Kalau salah satu nangis, itu pasti salah satu pasangan itu pasti ngerti, berarti ada sesuatu. Itu merupakan komunikasi. Saat kita berkedip, air mata menyebar ke seluruh permukaan mata untuk melumasi, membersihkan dan melindungi mata dari kotoran dan iritasi. Kita berkedip ini loh, Bapak Ibu, luar biasa ya. Kita berkedip ini di situ Tuhan ciptakan air mata untuk selalu basah. Ya. Kalau kering ini tidak bisa, pasti dia melekat, ya, dan tidak bisa untuk berkedip. Luar biasa Tuhan menciptakan. Manusia dapat menghasilkan air mata 15 hingga 30 galon dalam setahun. Air mata loh, 30 sampai 15 sampai 30 galon. 1 galon itu kan 19 liter ya. Air mata per tahun ya sekitar 285 liter sampai 570 liter. Itu kita nggak pernah hitung loh. Berapa banyak ini air mata yang Tuhan ciptakan di sini untuk memperlengkapi tubuh kita. Atau 0,78 liter sampai 1,56 liter atau 780 mili sampai 1 liter atau 1,562 mililiter per hari. Coba bayangkan, air mata itu loh
Kalau dipikir-pikir, kita kan dalam sehari mungkin kalau kita doa ya, kalau saya doa berapa kali pun saya doa saya pasti nangis. Kita tidak nangis pun ini air mata tetap Tuhan ciptakan karena kita pakai untuk berkedip, ya luar biasa. Frekuensi menangis emosional. Jika yang dimaksud adalah frekuensi menangis karena emosi, rata-rata orang dewasa menangis sekitar 30 hingga 60 kali per tahun. Untuk perempuan, ya di sini untuk perempuan ya 30 sampai 64 kali per tahun. Tetapi untuk laki-laki 6 hingga 17 kali per tahun. Jadi lebih sedikit kan laki-laki. Kadang-kadang laki-laki kalau nangis kan mungkin rodo gengsi ya. Kalau kita perempuan ada apa-apa sedikit pasti nangis. Itu bahasa air mata. Ya, bahasa air mata. Namun Alkitab tidak menganggap air mata sebagai tanda kelemahan. Sebaliknya, ayat-ayat Alkitab tentang air mata mengajarkan kita bahwa air mata bermanfaat dalam banyak hal. Seperti air mata melambangkan ketidakberdayaan dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Kita tidak berdaya. Bahasa air mata berbicara bahwa kita tidak berdaya di hadapan Tuhan. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Air mata mencari penghiburan Tuhan dalam kesakitan. Pada saat kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan dengan linangan air mata. Bahasa air mata berbicara. Air mata mengungkapkan kegembiraan dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Jadi tidak selalu dalam kesedihan kita nangis, tapi dalam kebahagiaan pun ya kita bersyukur. Selamat ya bagi Bapak dan Ibu Harto, cucunya dapat medali perak Olimpiade di Bali internasional loh. Puji Tuhan, selamat ya Pak ya, puji Tuhan. Ada kakek nenek yang berdoa untuk cucu ya. Kita berdoa seluruh tim doa ini, keturunannya diberkati Tuhan luar biasa, menjadi bintang-bintang Tuhan yang terus bersinar mempermuliakan nama Tuhan. Mungkin kita sederhana. Raja Daud sederhana, dia gembala, dia tidak pernah kuliah, tidak pernah sekolah, tetapi sekolah di Padang. Sekolah waktu dia jadi gembala. Hubungannya dengan Tuhan luar biasa. Dia banyak menangis. Makanya dia berkata, air mataku Tuhan tampung di dalam kirbat air. Karena pengalaman pribadi Raja Daud bersama dengan Tuhan. Kita orang kecil yang tidak diperhitungkan oleh orang lain. Tetapi setiap tetesan air mata kita di hadapan Tuhan berharga. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tetaplah setia. Air mata menunjukkan hati yang bertobat. Pertobatan disertai dengan air mata, Tuhan sangat menghargai. Kita jatuh bangun dalam dosa. Tapi di saat kita menyadari itu, kita datang kepada Tuhan dengan linangan air mata. Tuhan memperhatikan setiap tetesan air mata pertobatan. Dan ini tiap hari kita lakukan. Menangis di kaki Tuhan. Bertobat setiap hari. Meneteskan air mata. Air mata adalah doa yang tak terucapkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kadang-kadang kalau kita mengalami sesuatu hal, kita sudah tidak bisa berbicara dengan kata-kata, tetapi hanya linangan air mata. Tuhan mengerti setiap tetesan air mata kita. Tuhan mengerti bahasa air mata kita. Air mata mengungkapkan perasaan tulus kita yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata saja atau bahasa air mata. Tuhan mengerti setiap tetesan air mata. Waktu badai mengamuk, gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia.
Ini satu pujian yang sangat memberkati saya waktu saya di Manado. Sampai pujian ini saya tulis, saya tempel di kamar. Setiap saya berdoa, saya doakan ini dengan linangan air mata. Ciptaan dari seorang pendeta awal Dato orang Manado. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Luar biasa. Itu yang terus menguatkan saya mengiring Tuhan sampai detik ini. Bahasa air mata kita di hadapan Tuhan itu menggerakkan hati Tuhan. Dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan banyak diwarnai dengan air mata, namun belum sama yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Kita mau belajar. Kita hidup di akhir zaman ini, di belahan dunia yang lain. Ada saudara-saudara kita, ada hamba-hamba Tuhan yang mengalami aniaya yang luar biasa. Masa-masa antikris di depan mata kita Bapak Ibu. Murid-murid Yesus pasti menangis, menahan penderitaan karena mereka semua mati sakit. Petrus disalibkan dengan kepala di bawah oleh Kaisar Nero di Roma. Petrus yang pernah menyangkal. Yakobus saudara Yohanes mati karena dirajam dan dilempari dari puncak hubungan baik Allah, di mana tempat saat Yesus pernah digodai dan dicoba oleh setan pada masa hidupnya. Semua mati. Yohanes pernah direbus hidup-hidup pada kuali minyak yang mendidih. Akan tetapi menurut sejarah, Yohanes berhasil selamat dan ia tidak mengalami luka-luka sedikit pun karena pertolongan Tuhan. Akan tetapi setelah Yohanes dibuang dan diasingkan di sebuah pulau, yaitu Pulau Patmos, di sanalah dia menulis kitab Wahyu. Andreas diikat pada salib berbentuk X dan berkhotbah sampai mati menurut tradisi pada saat ini. Bartolomeus atau dikenal sebagai Nathanael, ia menjadi misionari di Asia. Antara lain, ia memberikan kesaksian di Turki. Ia meninggal dunia di Armenia setelah ia mendapat hukuman pukulan cambuk yang sedemikian kejamnya, sehingga semua kulitnya menjadi hancur dan terlepas. Thomas ditikam dengan tombak di India. Kematian Thomas dieksekusi dengan cara ditusuk oleh tombak. Ditusuk menjadi yang pertama membawa Injil ke India di daerah Malabar dan Travancore, India Selatan, hingga akhirnya lahir gereja Martoma yang masih berkembang hingga sekarang. Lahirlah gereja Martoma berhasil membawa perkembangan Injil ke Indonesia pada abad yang kelima di Barus, pantai barat Sumatera Utara. Lewat penginjilan Thomas, Indonesia boleh dijangkau, diselamatkan untuk kemudian. Tetapi apa Bapak Ibu? Mereka semua mati syahid. Matius dipercaya mati syahid dengan dirajam batu dan kemudian dipenggal di Ethiopia. Matius dirajam dengan batu dan kemudian dipenggal kepalanya. Lukas digantung di pohon zaitun, digantung di Yunani setelah ia berkhotbah di sana kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Simon orang Selot menurut tradisi dia digergaji. Yakobus saudara tiri Yesus, Yakobus muda, dilempar dari puncak kuil dan dipukuli sampai mati. Filipus kematiannya sama dengan dialami oleh Petrus, yaitu disalib secara terbalik dengan posisi kepala di bawah di Turki. Dan Paulus yang menginjili orang bukan Yahudi, dipenggal kepalanya di Roma dan atas perintah Kaisar Nero. Paulus ini memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Dia menginjil dia di Asia di banyak tempat.
dan Injil boleh disebar. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, murid-murid Yesus di seluruh dunia mengalami hal yang sama sampai hari ini. Saya membaca ini, Bapak Ibu yang kekasih, kita meneteskan air mata. Masa-masa hampirkan ke depan kita, Bapak Ibu. Tetaplah setia, tetaplah berdoa. Sesulit apapun keadaan kita, ekonomi, keuangan, itu hanya sampai di dunia. Tapi iman kita kepada Tuhan membawa kita kepada kekekalan, keabadian bersama dengan Yesus. Dalam Mazmur 21 ayat 4a, Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Orang-orang ini mengalami penderitaan yang luar biasa. Bahkan setiap anak-anak Tuhan yang mengalami penderitaan yang luar biasa. Dikatakan, air matanya akan dihapus. Tuhan menyediakan mahkota kehidupan. Itu tujuan kita, Bapak Ibu. Mazmur 126 ayat 5 yang menyebutkan bahwa orang-orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Tidak ada mahkota tanpa salib. Ingat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada mahkota tanpa salib. Dan salib itu selalu diwarnai dengan air mata. Sebentar lagi kita akan melewati tahun ini, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Saya berdoa, semoga tim doa ini tetap solid, tetap setia. Kobarkan terus api doa dalam kehidupan kita. Dan biarlah gairah surgawi itu terus ada dalam setiap kita. Membangun hubungan pribadi bersama dengan Tuhan setiap hari, di sisa waktu kita, di setiap nafas kehidupan kita. Air mata kita belum seberapa dibandingkan dengan para murid Tuhan yang mengalami kematian secara mati. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, sering saya share di grup kita mengenai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Ada yang dikubur hidup-hidup, ada yang dibakar. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa penderitaan yang belum pernah ada di dalam dunia ini akan terjadi pada saat masa-masa antikris. Tetaplah setia kepada Tuhan. Kita berdoa sebelum itu, masa itu datang, Tuhan sudah membawa kita pulang. Tetaplah setia. Setiap tetesan air mata Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan menampung di dalam kita. Bahasa air mata tanpa kata-kata, Tuhan sangat mengerti. Dan setiap tetesan air mata kita ditampung di dalam firman Allah. Satu saat dia akan mencurahkan menjadi mutiara-mutiara penghiburan bagi setiap kita. Puji Tuhan, mari kita sakit dalam doa. Terima kasih Bapak. Roh Kudus berbicara dalam kehidupan kami di batin kami, di roh kami, di jiwa kami. Bila firman-Mu boleh masuk di dalam batin kami, ya Bapak. Karena kami tahu perjalanan kami mengiringi Engkau. Seringkali diwarnai dengan linangan air mata kami. Tetapi Engkau mengerti setiap tetesan air mata kami. Bahasa air mata kami, Bapak, Engkau sangat mengerti. Kami bangga punya Bapa seperti itu.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kuatkan dan teguhkan iman kami, untuk kami terus mengiring Engkau Bapak, sampai pada nafas kami yang terakhir. Terpuji nama, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Amin. Si Tuhan Yesus. Haleluya. Ada di sini yang sering nangis atau nggak pernah nangis? Tiap hari nangis katanya Pastor. Nggak apa-apa, menangis di hadapan Tuhan itu baik ya Bapak Ibu. Karena Tuhan itu mengerti setiap tetesan air mata kita, dan Tuhan juga peduli, dan Tuhan itu akan menjawab setiap apa yang menjadi pergumulan kita, akan menolong kita. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Oma Ruth yang sudah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Terima kasih Oma, Tuhan berkati kehidupan Oma, kesehatan juga keluarga Oma semakin diberkati Tuhan, pelayanannya juga semakin dipakai Tuhan dengan lebih dahsyat lagi. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa syafaat, tapi sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pagi hari ini ya Bapak. Berkati hamba-Mu Oma Ruth Tuhan yang sudah menyampaikan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengerti setiap air mata kami Tuhan, dan Kau menampung di dalam kirbat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang besar, Allah yang berkuasa, yang tidak pernah terlambat untuk menolong kami, untuk memulihkan kami, bahkan menyembuhkan sakit penyakit kami. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kami pegang di dalam kehidupan kami Bapa. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menaikkan pujian syafaat ini, dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini, kita percaya ketika pujian ini dinaikkan, iblis gemetar, iblis sudah dikalahkan, dan kita akan menjadi pemenangnya. Mari kita bangkit berdiri. Tak pernah
pernah terlambat Engkau memulihkan kehidupan kami. Janji-Mu ya dan amin Tuhan, kami pegang di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami akan menaikkan doa-doa kami Bapa. Biarlah Roh Kudus Engkau menuntun kami Tuhan, untuk kami boleh berdoa seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Urapi setiap para pendoa-Mu ya Bapa. Pimpin setiap para pendoa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap menaikkan doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan dari tim musik, singers dan worship leader, seluruh tim doa yang sudah mengambil bagian pada siang hari ini, bahkan kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah doa puasa tetap hari Kamis, Sabtu, dan saya perlu sampaikan bahwa untuk doa puasa bersama di gereja kita hanya sampai November. Jadi Desember kita tidak ibadah di gereja, tapi doa dan puasa tetap jalan ya, sampai kita ketemu nanti di Januari 2026 ya. Si Tuhan, Pak Beni sama Bu Beni sudah berangkat ke Papua, sudah sampai di Papua kemarin telepon, dan puji Tuhan karena beliau tidak ada, jadi kalau umpamanya ada apa-apa kita tidak bisa konsultasi karena jauh ya. Jadi untuk sementara selama Desember kita off dulu ibadah di gereja, nanti Januari baru kita mulai. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya kadang-kadang lupa ya. Bu Jenny ingatkan saya ya, kadang-kadang saya lupa. Untuk yang bertugas minggu depan, apalagi yang sharing firman Tuhan, kadang-kadang saya lupa. Kemarin saya baru ingat sudah siang, sudah 11:30 mungkin. Saya telepon Pak Roy tidak bersedia juga. Saya telepon juga Pak Didi tidak bersedia, dia terpaksa saya. Jadi nanti minggu depan Pak Roy ya Pak ya. Ya, puji Tuhan, karena memang perlu persiapan ya. Memang perlu persiapan, kita perlu doa. Kadang-kadang juga kita harus perlu puasa supaya apa yang Tuhan sampaikan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya. Puji Tuhan. Saya minta maaf ya Pak Roy, Pak Didi. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada masukan-masukan dari Bapak Ibu. Mungkin selama tahun 2024 ini mungkin banyak hal-hal yang kita
lakukan. Barangkali ada yang perlu masukan-masukan dari Bapak Ibu selama 2024 ini seluruh 25 ya 25 maaf. Jadi semua tim terus bekerja ya, semua tim terus bergerak, dan kita akan bergerak di dalam kegerakan Tuhan ya. Kita ini tim doa, memang sering Pak Beni bilang memang kita, dan sering saya juga sampaikan bahwa kita tim doa ini tim yang tersembunyi ya, tim yang tidak dikenal Bapak Ibu, tapi Tuhan mengenal, itu yang utama ya. Kalau saya berpikir tim kita ini mungkin tidak perlu dikenal orang, tapi yang penting Tuhan kenal kita, itu yang utama ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tiba di penghujung doa bersama pagi siang hari ini. Kita juga tiba di penghujung tahun 2025. Ada banyak persoalan yang sudah kita lalui, ada juga yang sedang kita lalui, ada juga yang belum terselesaikan ya sampai dengan sekarang. Tetapi melalui pujian ini berkata, serahkanlah segala susahmu pada kaki Yesus. Biarlah di penghujung tahun ini kita bersama Yesus, Dia berjanji memberi kekuatan. Kita akan selesaikan semua persoalan di tahun ini, bahkan di tahun depan kita akan melihat hal-hal yang luar biasa boleh terjadi di dalam setiap hidup kita. Amin. Amin. Mari, maukah Bapak Ibu serahkan semua persoalan kita pada kaki Yesus? Puji Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan dengan sukacita. Satu pujian.
sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu Tuhan atas hadiratmu, lawatanmu di ibadah doa puasa bersama pagi siang hari ini Tuhan. Syukur buat pujian yang kami boleh naikkan di hadapanmu, penyembahan kami Tuhan. Bahkan firman yang sudah mutabur melalui hambamu yang terkasih. Biarlah semuanya ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, jadi kekuatan bagi kehidupan kami dalam langkah-langkah kami ke depan, semakin dekat, semakin intim dengan Engkau ya Tuhan. Setiap doa-doa kami dengan segenap tetesan air mata, Engkau tampung air mata kami di dalam kehidupan. Semuanya itu menyentuh hatimu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat segala hamba-hambamu yang sudah setia melayani Engkau ibadah siang hari ini. WL, singer, main musik, Tuhan berkati hidup mereka. Berkati segala jerih lelah mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat doa-doa yang sudah kami naikkan ke hadapan Tuhan. Setiap doa syafaat Engkau mendengarkan Tuhan. Engkau tampung semua doa-doa kami. Kami percaya Engkau mendengar dan Engkau telah memberikan jawaban bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Juga kalau sebentar kami akan menikmati berkat jasmani kami Tuhan. Kami akan buka puasa bersama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dengan berkat ilahi Tuhan, jamah menyucikannya, sehingga berkat jasmani ini, makanan maupun minuman yang kami akan nikmati sebentar belum menjadi kekuatan tubuh jasmani kami. Pujilah namamu, berkati setiap hamba-hamba yang sudah menyediakan berkat jasmani ini Tuhan. Berkati dalam kehidupan mereka, berkati segala kebutuhan, segala usaha pekerjaan mereka, berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami juga akan berpisah satu sama lain. Sebagaimana Tuhan hentar kami di tempat ini dengan selamat, Tuhan akan lindungi kami dalam perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Dan Tuhan kembalikan kami hari Sabtu depan di tempat ini dalam segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan hormat kekuatan kami, bukan keluarga kami, tapi semuanya kami kembalikan untuk hormat kami bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami buka kedua tangan kami, kita mengadakan ucapan di hadapan Kurang masa yang bayar. Semangat kasih Tuhan. Saat ini pulanglah dan dengan imanmu terimalah segala damai yang tidak tersukacita dari Allah Bapa, kasih-Nya yang begitu besar di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta oleh kuasa Roh Kudus selalu menyertai, selalu melindungi, bahkan memberkati kehidupanmu sampai Maranatha kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya, bahkan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati.